Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi alamate kasih kawula ing Allah Subhanahu wa ta'ala iku mongko ana 7 perkara. Kang diin alamate demen ing Allah iku demen ketemu ing Allah lan ora bisa ketemu ing Allah angin kelawan ngalih saking donya lan ora bisa ngalih angin kelawan mati. Maka dadi ana iku wong demen mati lan den arep-arep tekane pati krana saking demene arep ketemu kekasih yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Semongso-mongso demen mati mongko mesti sengit urip ning donya, ora pisan-pisan kerasan ing dalem urip ning donya. Mongko mengkono ikulah ingkang den karepake mungguh wong mukmin kang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji warisan leluhur kita, yaitu kitab karya Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Soleh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 122 baris paling bawah, yaitu tanda seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh Mbah Kiai, seorang itu bisa dikatakan cintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Itu paling tidak harus ada 7 sebagai tanda bahwa dia itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Dan nanti kita berapa persen cinta kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mengatakan cinta itu tidak bisa dibagi, tapi dalam hal ini kita bisa. Di satu sisi mencintai Allah, di satu sisi mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita. Yang pertama, seseorang itu dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tandanya yang pertama dia itu ingin segera ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita evaluasi diri kita, apakah kita sudah ada keinginan untuk segera menemui Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum, atau masih setengah-setengah. Ini kita ngaji sama-sama, kita jadi santrinya Mbah Soleh Darat ini. Termasuk saya ini bukan gurunya, tapi saya juga santrinya. Jadi kita mengkaji diri kita bersama-sama, mengevaluasi apakah kita ini sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna.
ketika seseorang itu ingin segera ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya harus keluar dari dunia ini. Tidak mungkin seseorang itu bisa ketemu dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak keluar dari dunia ini. Nah, keluar dari dunia ini maka pintunya adalah harus meninggalkan dunia ini, yaitu meninggal dunia. Ini. Lalu apakah kita ini sudah dalam hati kita ini sudah ada rasa kita itu benar-benar ingin ketemu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika dulu kita mau jadi pengantin, itu rasanya misalkan sudah ditetapkan tanggal 25 Desember nanti jadi nganten. Tentunya hati kita kan rasa ya Pak Haji Narto ya, kapan ya tanggal 25 ini. Nah, begitu juga kita kalau mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam hati kita selalu kapan ya kita ketemu. Tapi membangun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kapan kita ketemu ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita punya hawa nafsu. Sehingga rasanya kalau datang kematian itu kita belum merasa siap itu loh. Karena masih ya enggak tahu ya. Ketika kita ada teman kita meninggal, ada saudara kita meninggal, tentunya dalam diri kita kan ada kapan saya. Tapi untuk bisa merasa senang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita masih berat rasanya. Nah, ini kenapa seperti itu? Yang pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Man ahabba liqa Allahi ahabba Allaha liqa'ahu. Jadi siapa yang cinta ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah cinta ketemu dengan dia. Nah, ini bisa kita pegangan pada kita. Mulai sekarang kita harus menyiapkan diri, ada rasa cinta ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam hati kita ada rasa cinta ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah juga akan senang ketemu dengan kita. Nah, lalu kenapa kita kok kadang-kadang masih belum sempurna cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam diri kita itu masih ada rasa berat untuk berpisah dengan istri kita, berpisah dengan anak kita, berpisah dengan cucu kita, dan berpisah dengan harta kita. Sehingga rasanya kalau dikatakan Pak Haji Udawi hari ini meninggal siap enggak? Masih jawabnya masih pikir-pikir aku ingin umur panjang, ingin bersenang-senang dengan istri, ingin melihat anaknya jadi nganten, ingin melihat cucunya bermain. Ya Pak Haji Udawi, kadang-kadang seperti itu. Tapi enggak apa-apa, orang itu bertingkat. Jadi kita sebagian cinta pada Allah, sebagian cinta istri kita tidak apa-apa. Tapi yang penting nanti ketika datang kematian itu kita harus siap Pak Haji Udawi. Semua kita lepas, jangan sampai ketika kita didatangi malaikat Israel untuk melepaskan segala masalah berkaitan dengan dunia, apakah itu harta kita, apakah istri kita, apakah itu anak kita, apakah cucu kita lepas semua. Sehingga kita ada kerelaan untuk melepas urusan dunia ini, kita benar-benar siap ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab
salah satu tanda orang itu su'ul khotimah itu adalah ketika datang malaikat Israel itu dia tidak rela pada Allah Subhanahu wa taala kalau hari itu harus meninggal dunia. Kenapa? Ya ini persoalan dengan kecintaan dengan dunia. Kita bisa membayangkan seorang yang sudah berusaha mati-matian bertahun-tahun ingin jadi wali kota. Bertahu-tahu jadi wali kota baru 1 tahun datang malaikat Israel. Ini berat ini. Ya Pak Bambang ya. Atau seseorang yang baru senang-senangnya punya istri muda. Datang malaikat Israel. Wah, ini maka kita belajar sama Mbah Kiai ini. Hal-hal yang seperti ini jangan sampai menghalangi kita ketika datang malaikat Israel itu semua bisa kita lepas. Sebab kalau itu masih mengganggu bahkan kita tidak rela kematian pada saat itu, kita berontak pada Allah Subhanahu wa taala, kita marah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya baru senang-senangnya jadi DPR kok meninggal. Saya senang-senangnya baru punya istri kok meninggal. Ini kan tidak rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah juga marah. Oh, Pak Haji Narto ini punya istri muda. Masih cinta sama istrinya, tidak cinta sama saya. Ya sudah, saya juga tidak senang dengan Pak Haji Narto. Katakanlah seperti itu. Jadi kalau kamu mencintai dunia silahkan. Saya tidak kamu cintai tidak apa-apa, saya juga tidak cinta kamu. Ibarat percintaan seperti itu. Lalu yang kedua itu boleh kita ingin umur panjang, ingin tidak disegerakan meninggal itu boleh-boleh saja. Asal kita niat bahwa kita ingin beramal yang sebanyak-banyaknya dalam rangka menyenangkan yang kita cintai. Jadi ibarat kita mau menjadi pengantin, kita bilang sama calon mertua, tahun depan saja. Nah kenapa? Karena saya ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam rangka menyiapkan untuk menyenangkan calon istri saya. Saya ingin kerja keras, saya ingin mencari uang yang banyak, beli rumah, beli mobil. Jadi nanti setelah saya resmi jadi pengantin, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Ini boleh. Begitu juga ketika dalam hati kita tidak ingin segera ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Kita ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya dalam rangka menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau hambanya itu taat, maka kita akan melaksanakan perintahnya. Allah senang kalau hambanya itu menolong orang lain, maka kita akan menolong pada orang lain. Allah senang kalau kita mengeluarkan harta kita untuk di jalan Allah, maka itu kita lakukan dalam rangka menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu ada satu riwayat seorang sahabat itu ketika perang Uhud dia berdoa, ya Allah, semoga di perang Uhud nanti Engkau datangkan musuh yang paling perkasa, musuh yang paling marah terhadap saya. Dan saya akan lawan. Dan apabila saya meninggal, maka itu adalah persembahan saya kepada Engkau sebagai bukti cinta saya kepada Engkau. Karena Engkau memerintahkan aku untuk berperang. Betul. Jadi ketika orang itu perang Uhud, benar-benar mencari musuh yang perkasa, yang benar-benar orang itu marah. Sehingga dia melawan orang itu dan akhirnya dia itu meninggal di perang Uhud. Lalu dimimpikan oleh sahabatnya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ditanya sahabat itu, kamu datang kepadaku dalam rangka apa? Saya datang kepada engkau dalam rangka mencintai engkau, sehingga saya mati di jalan engkau. Karena engkau memerintahkan aku untuk berperang. Ini jadi pengorbanannya itu dia semangat untuk berperang dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala, dia semangat untuk berperang dan minta di hadapan lawan yang paling perkasa. Lalu yang terakhir sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yataman niyanna ahadukumul mauta. Tidaklah bercita-cita seorang kepada kematian. Nah, ini hadis ini memperingatkan pada kita. Seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan sakit yang berkepanjangan itu tidak diperbolehkan untuk minta dicepatkan mati, itu tidak boleh. Jadi kenapa? Karena kerelaan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan simpanan pahala yang besar jika dibanding dengan dicepatkannya kematian. Jadi walaupun toh kita dalam hati kita itu ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap tidak diperbolehkan untuk minta dicepatkan untuk. Yang penting dalam hati kita itu ketika datang kematian itu merupakan kebahagiaan bagi kita. Dan saat ini kita tetap mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita. Adapun nanti kontrak kita sudah habis, semua kita lepas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mencintai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kami ada pengumuman besok malam, jadi Selasa malam, Rabu, kita di masjid akan mengadakan sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Yang belum tidur berarti sholat qiyamul lail dan sholat witir. Setelah sholat keempat itu kita masing-masing 2 rakaat, kemudian 1 rakaat kita doa istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita mengadakan persiapan jam 11 malam. Mohon ibu-ibu kalau bapak-bapak yang pengen sholat bareng, kita akan makan-makan bersama jam 11, kemudian menyetel pengajian di lewat YouTube nanti kita yang ringan-ringan aja sambil menunggu sholat itu untuk jangan sampai tidur. Mohon yang punya waktu bisa hadir. Kemudian yang kedua, kalau bapak-bapak, ibu-ibu hari ini ada waktu, kita bareng-bareng ke Pak Joko Santoso untuk kirim doa. Ibu Joko Santoso, ibunya kemarin meninggal dunia. Matur nuwun kalau ada waktu kita bareng-bareng ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.